pada mungkin bulan-bulan depan sudah bisa masuk namanya di dalam skuad Garuda kita. Sedang mengupayakan untuk menambah amunisi. Disebut-sebut belakangan ini bahwa akan ada penambahan pemain diaspora. Kemungkinan itu karena sekarang sudah bergeser mengerucut itu ke Eropa. Kemungkinan besar satu striker, satu gelandang. Selain kita akan menunggu siapa pemain di lini tengah yang akan diambil nama-nama. Di bawah langit merah putih kita berdiri tanpa gentar. Satu mimpi di dalam hati membawa nama bangsa besar. Garuda bisa berubah total. PSSI dalam skenario ini memberikan ruang besar kepada John Hertman untuk memaksimalkan skuad terbaik Indonesia di FIFA ASEAN Cup. Bukan hanya mengandalkan pemain yang sudah ada, Hertman juga dikisahkan mendapat tambahan kekuatan dari 3 nama baru kelas Eropa, Pascal Struijk, Laurin Ulrich, dan Dean Zandbergen. Jika seluruh proses resmi berjalan lancar, Garuda bisa memiliki kedalaman skuad yang jauh lebih kuat, dengan pemain naturalisasi, diaspora, dan pemain lokal terbaik bersaing dalam satu tim. Strateginya pun bukan sekadar memenangkan satu pertandingan. FIFA ASEAN Cup akan menjadi ujian awal untuk menemukan kombinasi terbaik sebelum menghadapi Piala Asia 2027 dan perjalanan panjang menuju kualifikasi Piala Dunia 2030. PSSI tentu punya target besar, juara. Pertanyaannya, kalau Hertman benar-benar bisa menurunkan skuad terbaik dengan tambahan 3 pemain baru ini, mampukah Garuda menguasai ASEAN dan membawa pulang trofi? Sekarang pertanyaannya untuk kalian. Kalau Pascal Struijk, Laurin Ulrich, dan Dean Zandbergen benar-benar tersedia, siapa yang harus menjadi starter dan siapa yang harus disimpan sebagai kartu as Hertman? Tulis pilihan kalian di komentar. Kalau kalian yakin Garuda harus turun dengan kekuatan terbaik dan memburu juara FIFA ASEAN Cup, tulis Full Power Garuda, like, subscribe, dan nyalakan notifikasi. Karena setelah FIFA ASEAN Cup, perjalanan Garuda masih panjang menuju Piala Asia 2027 dan target Piala Dunia 2030. Garuda bisa datang dengan kekuatan penuh. Dalam skenario ini, PSSI dan John Hertman disebut sedang menyiapkan langkah besar untuk FIFA ASEAN Cup. Bukan hanya memaksimalkan para pemain naturalisasi dan diaspora yang tersedia, tetapi juga membidik 3 nama baru, Pascal Struijk, Laurin Ulrich, dan Dean Zandbergen. Jika seluruh proses resmi mereka berhasil dan seluruh pemain terbaik bisa berkumpul, Hertman akan memiliki skuad dengan pilihan yang jauh lebih lengkap. Pertanyaannya sekarang, apakah strategi ini cukup untuk membawa Garuda menjadi juara? Setelah melalui evaluasi panjang, John Hertman dalam skenario ini mulai memasuki tahap yang jauh lebih serius. FIFA ASEAN Cup tidak lagi dianggap sebagai sekadar turnamen untuk mencoba pemain, tetapi menjadi kesempatan untuk menguji seberapa kuat fondasi baru yang sedang dibangun timnas Indonesia. Karena itu, Hertman membutuhkan pemain terbaik yang tersedia, termasuk para pemain naturalisasi dan diaspora yang berkarir di luar negeri, ditambah beberapa pemain lokal yang mampu menunjukkan performa terbaik. Yang membuat proyek ini semakin menarik adalah munculnya pembahasan mengenai 3 naturalisasi baru, yaitu Pascal Struijk, Laurin Ulrich, dan Dean Zandbergen. Ketiganya memiliki karakter berbeda dan dalam skenario ini diproyeksikan untuk memberikan tambahan opsi bagi Hertman. Struijk bisa menjadi alternatif di sektor pertahanan, Ulrich memberikan variasi kreativitas di lini tengah, sementara Zandbergen dapat menambah kedalaman lini serang. Namun ketiganya tetap harus melalui proses resmi dan memenuhi seluruh persyaratan sebelum benar-benar bisa memperkuat timnas Indonesia. Jika suatu saat ketiganya benar-benar tersedia, maka Hertman akan menghadapi situasi yang menarik. Persaingan dalam skuad akan semakin ketat. Pemain yang sudah lama memperkuat Garuda tidak bisa merasa posisinya aman, sementara pemain baru harus membuktikan bahwa mereka memang layak masuk ke dalam sistem Hertman. Dan inilah strategi yang kemungkinan menjadi sangat penting. Hertman tidak membutuhkan 11 pemain yang hanya bagus di atas kertas. Ia membutuhkan skuad lengkap yang memiliki solusi untuk berbagai situasi pertandingan. Ketika Indonesia menghadapi lawan yang bertahan dalam, dibutuhkan pemain yang mampu membuka ruang dan menciptakan peluang. Ketika menghadapi pressing tinggi, diperlukan pemain yang tenang menguasai bola. Dan ketika pertandingan berjalan ketat, pemain dari bangku cadangan harus mampu mengubah tempo. Karena itulah konsep squad full naturalisasi dalam skenario ini bukan berarti semua pemain harus otomatis menjadi starter. Justru kekuatannya berada pada pilihan yang tersedia. Hertman bisa memilih kombinasi berdasarkan karakter lawan dan kondisi pertandingan. Misalnya ketika menghadapi Malaysia, ia bisa mengutamakan keseimbangan dan kekuatan duel. Saat melawan Singapura, kreativitas dan kemampuan membongkar pertahanan bisa menjadi prioritas. Sementara menghadapi Bangladesh, Hertman bisa memanfaatkan pertandingan untuk menguji kedalaman skuad dan memberikan kesempatan kepada pemain yang membutuhkan menit bermain. Dengan strategi tersebut, 3 pemain baru bisa menjadi kartu AS. Bukan karena mereka otomatis lebih hebat dari pemain yang sudah ada, tetapi karena mereka memberikan Hertman alternatif baru. Struijk bisa memberikan pilihan di belakang, Ulrich bisa membantu mengubah kreativitas permainan, sedangkan Zandbergen dapat menjadi opsi tambahan di lini depan. Dan kalau seluruh pemain naturalisasi serta diaspora yang tersedia bisa berkumpul,
Hertman akan memiliki satu keuntungan besar. Ia bisa melakukan rotasi tanpa kehilangan terlalu banyak kualitas. Ini sangat penting ketika turnamen memiliki beberapa pertandingan dalam waktu relatif singkat. Pemain utama membutuhkan kebugaran, sementara pemain cadangan harus tetap siap ketika mendapatkan kesempatan. Namun tantangan Hertman justru semakin besar. Semakin banyak pemain berkualitas, semakin sulit menentukan siapa yang harus dimainkan. Ia harus berani mengambil keputusan. Ia harus melihat performa latihan, chemistry, kondisi fisik, kemampuan menjalankan taktik, dan kebutuhan lawan. Dan FIFA ASEAN Cup menjadi tempat pertama untuk melihat apakah formula tersebut benar-benar berhasil. Jika Garuda mampu tampil konsisten, Hertman akan mendapatkan fondasi penting untuk tahap berikutnya. Pemain yang terbukti cocok bisa dipertahankan, kombinasi yang kurang efektif dapat diperbaiki, sementara posisi yang masih lemah bisa kembali diperkuat. Setelah itu, fokus perlahan diarahkan menuju Piala Asia 2027. Di level Asia, Indonesia membutuhkan skuad yang jauh lebih matang. Lawan memiliki kualitas individu dan pengalaman yang lebih tinggi. Maka chemistry yang dibangun sejak FIFA ASEAN Cup akan menjadi sangat penting. Dan proyek itu belum berhenti. Seluruh pengalaman tersebut nantinya bisa menjadi bagian dari perjalanan panjang menuju kualifikasi Piala Dunia 2030. Jadi dalam skenario ini, FIFA ASEAN Cup adalah tahap awal untuk menguji skuad. 3 pemain baru menjadi kemungkinan tambahan kekuatan. Skuad naturalisasi dan diaspora menjadi bagian dari kedalaman tim. Sedangkan Hertman menjadi sosok yang harus menyatukan semuanya menjadi satu sistem. Bukan sekadar banyak pemain bagus, tetapi satu tim yang tahu bagaimana caranya menang. Kalau seluruh kepingan tersebut benar-benar berhasil disatukan, Garuda bisa memiliki skuad yang jauh lebih fleksibel. Ada pemain untuk mengontrol pertandingan, ada pemain untuk menyerang, ada pemain untuk bertahan, dan ada pemain yang bisa masuk dari bangku cadangan untuk mengubah jalannya pertandingan. Dan disinilah target PSSI dalam skenario ini menjadi semakin jelas. FIFA ASEAN Cup bukan sekadar tempat mencoba pemain. Garuda datang untuk berburu juara. 3 pemain baru, skuad naturalisasi, pemain diaspora, dan pemain lokal semuanya harus memiliki satu tujuan yang sama, membuat Indonesia semakin kuat. Dan kalau strategi ini berhasil dijalankan, FIFA ASEAN Cup bukanlah akhir dari proyek John Hertman, melainkan awal dari fondasi besar Garuda menuju level yang lebih tinggi. Setiap pertandingan di turnamen tersebut akan menjadi bahan evaluasi untuk melihat pemain mana yang benar-benar mampu bertahan dalam sistem Hertman, kombinasi mana yang paling efektif, dan posisi mana yang masih membutuhkan tambahan kualitas. Karena itulah, keberadaan skuad naturalisasi, diaspora, pemain lokal, serta kemungkinan 3 pemain baru seperti Pascal Struijk, Laurin Ulrich, dan Dean Zandbergen harus dilihat sebagai bagian dari proses panjang, bukan sekadar untuk satu turnamen. Setelah FIFA ASEAN Cup, Hertman bisa mulai memiliki gambaran yang jauh lebih jelas mengenai kerangka utama Garuda. Pemain yang tampil konsisten akan menjadi bagian penting dari proyek berikutnya, sementara pemain yang belum memenuhi ekspektasi masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki performanya. Dengan begitu, skuad Indonesia tidak terus-menerus dibangun dari awal setiap kali menghadapi turnamen baru. Ada pondasi yang dipertahankan, kemudian diperkuat secara bertahap. Dan pondasi pertama itu akan mengarah kepada Piala Asia 2027. Level pertandingan tentu semakin berat. Indonesia akan menghadapi lawan-lawan dengan kualitas dan pengalaman internasional yang jauh lebih tinggi. Karena itu, Hertman membutuhkan tim yang sudah memiliki chemistry, memahami sistem permainan, dan tidak mudah panik ketika menghadapi tekanan. FIFA ASEAN Cup bisa menjadi tempat untuk membangun semua itu. Pemain akan belajar bermain bersama dalam pertandingan kompetitif, memahami pergerakan satu sama lain, dan mulai terbiasa dengan instruksi Hertman. Bahkan ketika hasil pertandingan tidak selalu sesuai harapan, pengalaman tersebut tetap bisa menjadi bahan evaluasi yang sangat berharga. Karena tim besar tidak dibangun hanya dari kemenangan. Tim besar dibangun dari proses belajar setelah setiap pertandingan. Di Piala Asia 2027, fondasi tersebut kemudian diuji. Jika Garuda mampu membawa pengalaman dari FIFA ASEAN Cup, maka Indonesia bisa datang dengan skuad yang lebih matang dibanding sebelumnya. Pemain naturalisasi tidak lagi sekadar menjadi kumpulan individu dengan pengalaman berbeda, tetapi sudah menjadi bagian dari satu sistem yang sama. Setelah Piala Asia, target semakin besar. Kualifikasi Piala Dunia 2030. Inilah alasan mengapa Hertman dalam skenario ini harus berpikir jauh ke depan. Ia tidak cukup hanya mencari pemain yang bagus untuk saat ini. Ia juga harus memikirkan siapa yang bisa menjadi bagian dari skuad dalam beberapa tahun ke depan. Pemain muda harus mulai diberikan pengalaman. Pemain senior harus menjadi pemimpin. Pemain naturalisasi harus beradaptasi dengan sistem. Dan pemain baru harus terus bersaing untuk mendapatkan tempat. Semua elemen tersebut harus berjalan bersamaan. Karena ketika kualifikasi Piala Dunia 2030 tiba, Indonesia tidak boleh datang sebagai tim yang baru mencari identitas. Garuda harus datang dengan sistem yang sudah terbentuk, pemain yang sudah saling memahami, dan mental yang sudah ditempa melalui berbagai pertandingan internasional. Jadi, jika FIFA ASEAN Cup berhasil menjadi langkah awal, maka Piala Asia 2027 menjadi tahap untuk mengukur sejauh mana Garuda mampu bersaing di Asia. Setelah itu, seluruh pengalaman tersebut menjadi modal untuk menghadapi perjalanan menuju 2030. ASEAN menjadi awal.
Asia menjadi ujian, Piala Dunia menjadi target terbesar. Dan 3 pemain baru yang selama ini menjadi pembahasan, jika benar-benar berhasil melalui seluruh proses resmi, bisa menjadi bagian dari perjalanan tersebut. Bukan sebagai solusi instan, tetapi sebagai tambahan kualitas untuk memperkuat fondasi yang sudah dibangun. Pada akhirnya, strategi Hartman bukan hanya tentang siapa yang bermain di FIFA ASEAN Cup. Strateginya adalah membangun tim yang semakin kuat dari turnamen ke turnamen. Hari ini membangun skuad, besok memperkuat chemistry, kemudian menguji kemampuan di Asia, dan akhirnya membawa seluruh pengalaman itu menuju perjuangan kualifikasi Piala Dunia 2030. Kalau proses ini berjalan dengan benar, maka FIFA ASEAN Cup akan dikenang bukan hanya sebagai turnamen yang ingin dimenangkan Garuda, tetapi sebagai awal dari proyek besar yang menentukan arah timnas Indonesia untuk beberapa tahun ke depan. Karena target sebenarnya bukan hanya membuat Garuda kuat hari ini. Targetnya adalah membuat Garuda siap menghadapi level tertinggi ketika kesempatan terbesar itu datang. Dan ternyata, angin segar yang dibawa PSSI dalam skenario ini tidak berhenti pada 3 pemain baru saja. Setelah FIFA ASEAN Cup selesai, muncul kemungkinan bahwa radar naturalisasi Garuda justru akan semakin luas. Bukan hanya 3 nama yang sebelumnya menjadi pembahasan, tetapi ada 7 pemain yang mulai masuk dalam daftar incaran untuk memperkuat skuad di masa depan. Namun perlu ditegaskan, ini tetap bagian dari skenario pembahasan. Nama-nama tersebut baru bisa dianggap sebagai pemain timnas jika proses resmi dan persyaratan FIFA benar-benar terpenuhi. Langkah tersebut menunjukkan bahwa proyek Hartman dalam cerita ini tidak dibangun secara instan. PSSI digambarkan mulai menyiapkan rencana jangka panjang dengan melihat kebutuhan skuad dari berbagai posisi. Jika 3 pemain pertama diproyeksikan menjadi tambahan untuk FIFA ASEAN Cup, maka 7 nama berikutnya bisa menjadi bagian dari evaluasi setelah turnamen tersebut. Artinya, pintu Garuda tetap terbuka bagi pemain keturunan yang dianggap mampu meningkatkan kualitas tim. Menariknya, PSSI tidak hanya akan melihat posisi mana yang kosong, tetapi juga mencari pemain yang memiliki karakter berbeda. Ada kemungkinan radar diarahkan kepada pemain bertahan, gelandang, penyerang, bahkan pemain muda yang masih memiliki ruang perkembangan besar. Dengan begitu, Hartman mempunyai lebih banyak pilihan ketika menyusun skuad untuk Piala Asia 2027. Bayangkan setelah FIFA ASEAN Cup selesai, Hartman melakukan evaluasi besar. Dari skuad yang ada, terlihat beberapa posisi sudah cukup kuat, tetapi ada pula sektor yang masih membutuhkan tambahan kualitas. Dari sinilah 7 nama baru tersebut mulai dipertimbangkan sebagai kandidat untuk memperkuat kedalaman skuad. Dan kalau proses ini benar-benar berjalan, persaingan di dalam Garuda akan semakin sengit. Pemain yang sudah ada harus mempertahankan performanya. 3 pemain baru harus membuktikan kualitas. Sementara 7 pemain yang masuk radar berikutnya harus menunjukkan bahwa mereka layak mendapatkan kesempatan. Ini bukan lagi sekadar proyek mencari pemain. Ini adalah proyek membangun kedalaman skuad. Karena untuk menghadapi Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia, Indonesia membutuhkan lebih dari 11 pemain. Jadwal pertandingan panjang membutuhkan rotasi. Cedera bisa terjadi, suspensi bisa datang. Performa pemain juga bisa naik turun. Karena itu, memiliki beberapa alternatif berkualitas di setiap posisi akan menjadi keuntungan besar. Dan disinilah FIFA ASEAN Cup mempunyai peran penting. Turnamen tersebut bisa menjadi filter pertama bagi Hartman. Ia dapat melihat siapa yang benar-benar cocok dengan sistemnya. Setelah itu, PSSI bisa mengarahkan pencarian pemain baru berdasarkan kebutuhan yang lebih spesifik. Jadi, 3 pemain pertama bukanlah akhir dari proyek naturalisasi. Bisa jadi justru baru permulaannya. Jika 7 nama tambahan tersebut benar-benar masuk radar, maka Garuda berpotensi memiliki proyek naturalisasi yang jauh lebih luas. Tetapi tentu saja, setiap pemain harus melalui proses kewarganegaraan, verifikasi keturunan, kelayakan FIFA, dan keputusan resmi sebelum bisa membela Indonesia. Dan kalau semuanya berjalan sesuai rencana, efeknya bisa terasa hingga beberapa tahun ke depan. FIFA ASEAN Cup menjadi tahap awal. Piala Asia 2027 menjadi ujian berikutnya. Kemudian seluruh proses tersebut diarahkan menuju kualifikasi Piala Dunia 2030. Jadi sekarang muncul pertanyaan besar. Apakah 3 pemain baru hanyalah awal, sementara 7 nama berikutnya akan menjadi gelombang kekuatan baru Garuda setelah FIFA ASEAN Cup? Kalau benar, maka proyek Hartman bisa menjadi jauh lebih besar dari yang diperkirakan. Garuda bukan hanya sedang membangun satu skuad. Garuda sedang membangun generasi, dan pada akhirnya, target besar PSSI dalam skenario ini tetap sama. Membawa Garuda menjadi juara FIFA ASEAN Cup. Dengan skuad terbaik yang tersedia, ditambah pemain naturalisasi dan diaspora, Hartman memiliki kesempatan untuk membangun tim yang jauh lebih lengkap. Apalagi jika 3 pemain baru yang selama ini menjadi pembahasan benar-benar berhasil melalui seluruh proses resmi dan dapat memperkuat Indonesia, maka pilihan taktik Hartman akan semakin banyak. Namun kekuatan skuad bukan hanya dilihat dari jumlah pemain naturalisasi. Yang paling penting adalah bagaimana seluruh pemain tersebut bisa bekerja sebagai satu tim. Pemain seperti Pascal Struijk, Laurin Ulrich, dan Dean Zandbergen, dalam skenario ini, memiliki karakter yang berbeda. Struijk bisa menjadi opsi tambahan di pertahanan, Ulrich memberikan variasi di lini tengah, sedangkan Zandbergen dapat memperkaya pilihan di lini depan. Kalau mereka benar-benar tersedia, Hartman bisa menyusun kombinasi yang lebih fleksibel.
Bayangkan Garuda menghadapi pertandingan yang sangat ketat. Lini belakang membutuhkan tambahan kekuatan, Hertman mempunyai opsi baru. Lini tengah membutuhkan kreativitas, ia bisa mengubah komposisi. Ketika serangan membutuhkan tenaga tambahan, pemain baru bisa menjadi kartu AS. Inilah keuntungan memiliki kedalaman skuad. PSSI tentu tidak ingin target juara hanya menjadi slogan. Dalam skenario ini, setiap pertandingan harus menjadi bukti bahwa Garuda memang berkembang. Pemain harus mampu bermain dengan disiplin, menjaga konsentrasi, dan menjalankan instruksi Hertman selama 90 menit. Dan yang paling menarik, skuad naturalisasi yang lengkap dapat membuat Hertman memiliki banyak alternatif. Ia bisa memilih pemain berdasarkan karakter lawan, bukan hanya berdasarkan siapa yang paling terkenal. Ketika menghadapi Malaysia, pendekatan bisa lebih mengutamakan keseimbangan dan duel fisik. Saat menghadapi Singapura, kreativitas dan kesabaran dalam membongkar pertahanan menjadi penting. Sementara menghadapi Bangladesh, Hertman bisa memanfaatkan kesempatan untuk melakukan rotasi sekaligus menguji kedalaman skuad. Jika 3 pemain baru benar-benar tersedia, mereka bisa menjadi bagian dari rotasi tersebut. Tetapi sekali lagi, tidak ada pemain yang otomatis menjadi starter hanya karena namanya besar. Semua tetap harus membuktikan kualitas dan memenuhi seluruh persyaratan resmi untuk bisa membela Indonesia. Karena target PSSI sebenarnya jauh lebih besar daripada sekadar memiliki skuad yang terlihat mewah. Mereka membutuhkan skuad yang mampu menang. FIFA ASEAN Cup kemudian menjadi ujian pertama. Jika Garuda berhasil tampil konsisten dan mengangkat trofi, kepercayaan terhadap proyek Hertman akan semakin besar. Dari sana, kerangka tim bisa terus dikembangkan untuk menghadapi Piala Asia 2027. Dan Piala Asia menjadi tahap berikutnya untuk mengukur kemampuan Indonesia menghadapi lawan-lawan dengan level yang lebih tinggi. Setelah itu, perjalanan diarahkan menuju target besar berikutnya, kualifikasi Piala Dunia 2030. Jadi 3 pemain baru tersebut, jika benar-benar masuk ke dalam proyek, bukan hanya ditujukan untuk membuat Garuda kuat dalam satu turnamen. Mereka bisa menjadi bagian dari pembangunan skuad jangka panjang. FIFA ASEAN Cup untuk membangun momentum. Piala Asia 2027 untuk menguji level Asia. Dan 2030 untuk mengejar mimpi terbesar. Karena itulah, kalau seluruh pemain terbaik bisa berkumpul, pemain naturalisasi mampu menyatu dengan pemain lokal, dan 3 tambahan kualitas benar-benar tersedia, maka ekspektasi terhadap Garuda tentu akan semakin tinggi. Sekarang pertanyaannya tinggal satu. Apakah skuad terkuat Garuda ini mampu memenuhi target PSSI dan mengangkat trofi FIFA ASEAN Cup? Kalau kalian yakin Garuda wajib juara, tulis di komentar. Juara ASEAN. Dan jangan lupa like, subscribe, serta nyalakan notifikasi, karena perjalanan Garuda menuju Asia dan target Piala Dunia 2030 baru saja dimulai.